konsekuensi logisnya adalah kita tentu hanya berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memperlihatkan, menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bagaimana berubudiah yang benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak-bapak dan saudara semuanya, sebenarnya saya ini lagi di atas ini, mau berangkat sebenarnya ini. Kontrol jadwal saya kontrol pas pagi ini, tetapi kita buka aja dulu. Nanti saya sambil menuju rumah sakit. Ini kita diskusikan nanti. Ya, apalagi ini kayaknya Pak Yan belum masuk ya. Iya Pak, udah saya info juga Pak. Iya ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan kegiatan kita yang sudah cukup lama, yaitu sudah kita mulai dari ya khusus untuk PPL ini adalah pembelajaran ketiga. Nah, untuk itu mungkin saya persilahkan aja dulu kepada Pak Didik untuk mendiskusikan pada teman-teman, karena saya mau menuju ke rumah sakit. Jadi nanti kalau saya hidupkan onnya tentu juga nanti akan mikrofonnya akan terganggu. Iya Pak. Nah, oke, jadi saya silakan aja sama Pak Didik, nanti saya akan memantau perkembangannya menjelang yang tiba. Iya Oke, Pak Didik ya. Iya Pak. Oke, kami persilahkan sama Pak Didik. Oke ya. Terima kasih Pak Martias. Mungkin teman-teman kita bisa saling diskusi ya terkait dengan persiapan PPL ya, PPL 3 khususnya di materi kita masing-masing. Jadi apa yang perlu kita diskusikan yang kemarin menjadi catatan terkait dengan pelaksanaan PPL 2 itu bisa jadi acuan untuk pembahasan yang sekarang. Jadi kemarin Pak Martias dan Pak Yondi sudah memberikan beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan PPL 2 yang bisa kita jadikan untuk acuan di PPL yang ketiga sekarang, agar PPL ketiga kita yang akan kita laksanakan nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi dari PPL yang sebelumnya. Mungkin bisa sama-sama kita diskusi terkait dengan hasil yang sudah ditelaah oleh Pak Martias di LMS kita ya masing-masing ya. Kan sudah ada ya yang di LMS kita itu catatan-catatan yang perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan kembali untuk pembelajaran di PPL yang ketiga nantinya gitu. Dan insya Allah PPL ketiga akan kita mulai besok. Nanti jadwalnya akan saya susun seperti yang kemarin. Sepertinya sama kayaknya yang kemarin ya, kita mulai di hari Kamis ya. Kemarin juga hari Kamis juga ya. Jadi kita mulai lagi nanti di hari Kamis. Mungkin jadwalnya nggak berubah. Mungkin nanti waktunya saja yang tentatif gitu. Jadi untuk memulai diskusi ini, mari teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mungkin menampilkan ya Pak Dimas ya terkait dengan apa sih yang kemarin disampaikan oleh Pak Martias, terus yang masih menjadi kendala di kita dalam pelaksanaan nanti PPL yang ketiga, mungkin begitu. Silakan Pak Dimas atau Pak Peri, Pak Didin, Pak Mahmudi atau Pak Arif. Baik Pak, coba saya buka punya saya ya Pak. Oke. Sambil ditampilkan aja ya Pak. Iya. Hasil review aja Pak. Hasil review ya. Kita baca bareng-bareng. Yang paling kurang lebihnya sama sih Pak. Iya. Gitu. Oh gitu Pak. Yang 15 menit atau yang
belum. Oh, iya Pak, sebentar Pak. Iya. Karena poin-poin yang disampaikan Pak Martias secara garis besar Pak dosen dan Pak Yonri itu hampir sama ya. Mungkin ada beberapa mungkin yang sedikit berbeda, tapi secara umum sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa itu nanti akan jadi perbaikan untuk kita semua. Acuannya untuk di PPL atau RPP yang ketiga nanti. Kalau mengacu ke RPP berarti kita semua akan melaksanakan daring ya? Atau ada yang mau rubah jadi luring? Daring semua aja Pak. Daring. Karena kan yang di RPP 3 itu daring. Iya. Enggak, Oke. kita nggak bisa ada opsi untuk Luring. yang Iya. luringnya. Iya. Nah, Jadi kalau yang 1-2 kan kemarin karena blended ya bisa daring luring atau luring aja ya. Jadi untuk ya, ini karena kita buat RPP semua sama daring ya, jadi kita daring nanti. Ya. Gitu. Oke, silakan Pak Dimas. Nanti teman-teman boleh saling mengomentari atau memberikan arahan terkait dengan apa yang disampaikan nanti Pak Dimas. Atau kita lihat video Pak Dimas dulu sebentar bagaimana? Oke Pak, siap. Bentar, saya play dulu Pak. Sudah terlihat Pak? Ya. Jadi benar yang diinformasikan oleh Pak dosen bahwa terkait dengan KBM kita yang kedua memang sudah banyak perubahan ya, dari video teman-teman yang lain juga udah banyak. Salah satunya nih Pak Dimas nih kan udah ganteng semua nih anaknya nih. Semua nih. Iya. Jangan nanti disangka murid juga. Suaranya kedengaran Mbak? Enggak, belum. Oh, ya saya pindah mic-nya dulu Pak. Pak Yondri sudah mencoba masuk tapi belum bisa infonya. Selamat pagi semua. Pagi. Nah, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yondri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dimas di off dulu bentar ya. Selamat pagi. Ya Pak Yondri. Iya Pak. Ya tadi Pak Martias ada info ya Pak Yondri ya. Iya. Jadi kita diskusi saja dulu terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan RPP ketiga Pak, atau yang ketiga. Iya. Jadi tadi sambil nunggu Pak Yondri kita jadi bahas terkait dengan yang kemarin yang perlu kita tingkatkan untuk di pertemuan yang ketiga nanti Pak Yondri. Iya Pak. Ya. Jadi kita sedang menampilkan video daripada Pak Dimas yang kemarin diamati oleh Pak Yondri dan Pak Martias. Jadi bisa nanti jadi acuan kita juga karena bagus. Jadi nanti terkait dengan yang ketiga karena kita akan daring Pak. RPP-nya karena daring. Iya. Kita nanti akan daring semua. Iya. Mungkin ada info awal dulu dari Pak Yondri, dipersilakan Pak. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf. Ini terlambat juga nih saya.
Padahal saya start menghidupkan laptop nih jam 8 kurang 5 tadi. Oh, jadi mungkin virus mungkin ya. Jadi agak susah juga nih. Sama Pak, saya juga tadi begitu Pak. Jadi agak lambat padahal udah delay baru bisa masuk. Ya. Kita kan sampai tanggal berapa Pak? Itunya Pak. Di- PPLTK-nya. Di jadwal sampai 5 Pak. 5 dan 6 itu review keseluruhan Pak. Iya. Jadi kita sampai tanggal 5 Oktober itu penutupan dan penilaian yang ketiga. Rabunya nanti itu review PPL Pak. Tanggal 6-nya. Jadi sampai tanggal 5 Pak ya. Ya, sampai tanggal 5 Oktober ya. Jadi kalau lihat jadwal yang hari ini berarti kita kan pembukaan PPL ketiga, termasuk kita persiapan nanti ke sekolah, antisipasi peserta didik, persiapan sarana dan yang lainnya Pak. Iya. Jadi Bapak semua, ini sudah hadir semuanya Pak ya. Pak dosen lah udah jalan ya, kontrol Ya, kata Pak. beliau. Iya Pak. Jadi Pak Didik dan Bapak semua, kita dikasih latihan 3 kali, 3 tahap. PLK 1, PLK 2, PLK 3 ya. Padahal sebelumnya kita kan sudah lama juga ngajar begitu ya. Jadi saya yakin dan percaya semua teknik, semua cara keguruan kita saya sudah percayakan, saya percaya sama Bapak semua gitu. Ya. Mungkin teknik ya. Mungkin kalau mahasiswa waktu mengambil MMK ya. Kami namanya MMK dulu atau micro teaching. Jadi tampilan pertama itu memang kita menggigil lutut kita dulu kan begitu. Tapi setelah kita latihan, itu berubah ya, berubah sampai kita bisa gimana ya, menguasai kelas, menguasai materi ya. Kadang kalau kelas tidak terkuasai, materi ini bisa hilang ya. Nah, kan itu masalahnya. Jadi ini Bapak kan sudah lama, mungkin sudah ada 10 tahun kira-kira Pak ya. Iya Pak. Ada yang 10 tahun, ada yang 15. 10 saya Pak. Ya, ada sekitar ya rata-rata 10. Jadi sudah banyak juga anak didik kita yang kan udah tamat. Kalau 10 tahun itu dari apa? Kan udah tamat mereka tuh kalau kuliah gitu. Ada Jadi yang memang udah ngajar juga Pak. Ngajar bareng saya juga udah ada. Jadi latihan ini saya yakin ya semua Bapak ini sudah bisa semuanya. Sebenarnya kita tinggal terima sertifikat guru profesional namanya begitu ya. Ya. Jadi kita harus selalu mempertajam, selalu mengupdate kemampuan kita gitu ya. Kemarin saya belum asesor Pak Didik dan Bapak yang lain, saya belum ada asesor. Jadi untuk relisensi itu memang masih susah juga saya begitu ya. Oh iya Pak. Di kita nanti Pak bulan Oktober kayaknya. RCC bukan relisensi, RCC untuk asesor yang udah tidak berlaku sertifikat metodologinya. Iya. Jadi langkah Bapak-Bapak ini tinggal sedikit lagi ya, 1 bulan lagi gitu. Oh enggak sampai ya? Berapa bulan lagi? Berapa itu Pak? Ya kurang lebih 1 bulanan Pak. 1 Ya. bulanan lagi sambil persiapan UKIN. UKIN ya. UKIN nanti November. Oh iya. November Pak ya. Iya. Coba nanti dilihat Pak. Jadi itu. Jadi ini sebenarnya kan sudah pekerjaan kita nih. Ya, pekerjaan rutin kita begitu ya. Jadi
eh, sebenarnya sudah pekerjaan biasa, sudah rutinitas kita setiap hari. Jadi tinggal kitanya lagi kan. Memang ada juga kawan-kawan guru yang tidak mau mengupdate informasi, mengupdate teknologi, ya. Sebenarnya kan semuanya harus diupdate begitu ya. PLK 1 sudah dilalui, PLK 2 sudah dilalui. Ya, kemajuan Bapak sudah ada semuanya begitu ya. Jadi yang masukan-masukan dari Pak dosen terutama ya, kita sedikit-sedikit ya, jadi sudah itu semuanya. Cuman ada di video itu kadang nggak tahu lah ya, siswa dihidupkan mikrofonnya jadi melengking suaranya, kan ada gangguan juga jadinya, noise juga jadi ini memang perlu Bapak antisipasi nanti ya, di checklist lah siswa yang benar-benar bisa begitu ya menjaga itunya, itu termasuk itu penilaian itu Pak ya, tidak bising, cahaya, kebersihan suara, itu penilaian itu Pak. Iya Pak, masuk di 25 poin indikator penilaian Pak. Ya, jadi kalau materi itu bukan itu ya, tidak termasuk itu, betul gitu ya. Nah itu yang menjadi masalah ya. Jadi nggak masalah, kita siapkan siswa, kita kondisikan semuanya ya. Kadang kan itu kita juga minta dukungan semuanya, yang pekerjaan kita terakhir nih PLK 3 nih ya sukses begitu ya. Amin. Ya kalau dari sekolah itu ya kurang-kurangnya dulu tugasnya Pak, ya bilang aja sama kepseknya Pak. Iya Pak. Jadi kadang kita kemarin tuh kita sama HP aja kemarin, tapi karena tamu jadi agak susah juga kita begitu ya. Jadi sekali satu pekerjaan, dua pekerjaan, satu membutuhkan perhatian yang itu tuh saya nggak bisa begitu. Punya siapa tadi yang mau ditampilkan apa, Didi? Pak Dimas Pak. Pak Dimas. Iya. Ya nggak masalah, kita tampilkan lagi Pak Dimas. Ya. Kita coba di mana kurang, di mana yang perlu kita tambah gitu ya. Ya, karena secara garis besar nanti akan jadi acuan kita bersama Pak, karena RPP 3 kita nanti kemungkinan daring. Iya. Nah, silakan Pak Dimas, Pak Didi silakan. Ya, silakan Pak Dimas, kita lanjut nanti. Jadi nanti sambil ditampilkan nanti kita bisa lihat di mana nanti apa catatan-catatan Pak Martias serta Pak dosen yang bisa kita cermati dari video nanti Pak Dimas. Silakan Pak Dimas. Mohon izin Pak Yonri. Ya, silakan ya. Bagi semua. Bagaimana kondisinya hari ini? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kita patuhi protokol kesehatan ya, karena kondisinya masih seperti ini. Terus untuk hari ini, pertemuan hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa, Mas Dimas. Pelajaran ini mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Mas Dimas telah memimpin doa sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Berikutnya saya mau absen terlebih dahulu. Ini sudah ada 10, berarti nihil, tapi saya akan cek untuk absensinya. Taufik? Ya Pak, saya. Oke. Kevin Mufid? Saya Pak.
Baik. M. Rizky. Arya Rizky. Hadir, Pak. Oke. Rashad. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Ahmad Naufal. Hadir, Pak. Maulana Umar. Maulana, oh hadir ya. Mungkin jaringannya sedang gangguan ini Maulana ini. Ya, Pak. Dimas Arya. Ya, Oke, baik. hadir. Alhamdulillah ini bisa hadir semua tanpa ada halangan sedikit pun. Nah, untuk hari ini materi yang saya sampaikan adalah tentang mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan pada sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Akan tapi sebelum kita masuk ke materinya, mungkin saya akan sedikit mengulas untuk materi yang kemarin untuk mendiagnosis dan memperbaiki sistem pelumasan. Mungkin masih ada yang ingat salah satu saja untuk mewakili. Ada yang masih ingat? Mana pertanyaannya apa Pak tadi? Oh, ini untuk materi yang kemarin. Materi kemarin kan sistem pelumasan. Mungkin masih ada yang ingat nggak ini untuk materi yang sudah saya sampaikan kemarin kita pelajari? Mungkin Tatak Oh, ya, Pak. masih ingat mungkin Tatak? Masih. Oke. Sistem pendinginan yaitu suatu sistem yang berfungsi untuk menstabilkan suhu mesin pada suhu kerja 80 sampai 90 derajat. Oke, baik. Berarti untuk materi kemarin masih ingat ya? Karena materi yang sudah saya sampaikan kemarin itu tentang sistem pendinginan. Jadi untuk hari ini kita tidak akan membahas materi itu lagi, melainkan kita akan beralih ke materi yang berbeda tentang mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar konvensional karburator. Nah, saya akan memberi sedikit motivasi buat kalian. Jadi, pernah dengar pepatah usaha tidak akan membohongi hasil? Pernah kan? Jadi, orang yang mau berusaha pasti akan mendapatkan hasil yang bagus juga atau maksimal juga. Nah, kalau sebagai siswa atau peserta didik, itu usaha kalian itu apa? Usahanya? Belajar, betul. Belajar. Kan tapi belajar itu bukan hanya di sekolahan. Belajar itu bisa di rumah, di lingkungan sekitar. Mungkin kalau kita kan jurusan TKR, mungkin kita juga belajarnya itu bisa main ke bengkel, sering main ke bengkel, lihat-lihat. Syukur-syukur bisa bantu-bantu di bengkel di lingkungan sekitar atau daerah di dekat rumah seperti itu. Nah, baik, saya akan tampilkan untuk materi hari ini. Sudah ya. Yang sudah saya sampaikan tadi, materi yang hari ini kita akan bahas itu tentang mendiagnosa dan memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional karburator. Kemudian lanjut, di dalam materi ini ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini yang ada dua. Yang satu adalah ranahnya pengetahuan. Pengetahuan itu tentang materi, di dalamnya itu apa aja. Kemudian yang kedua itu tentang keterampilan. Yang pertama, mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional karburator.
ini ranahnya adalah pengetahuan. Kemudian yang 4.15 memperbaiki sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Ini adalah ranah keterampilan. Jadi di samping kalian nanti paham materi, nah kalian juga harus mahir dalam keterampilannya, prakteknya. Bagaimana cara menganalisis kerusakan, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi, IPK. Nah, di IPK ini dari kompetensi dasar tadi, setiap satu poin dipecah menjadi 2. Untuk ranah pengetahuan itu 3.15.1 menentukan cara perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Nah, yang kedua 3.15.2 mendeteksi letak kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Nah, ini poin yang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah ranahnya di keterampilan tadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga 4.15.1 itu memperbaiki kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional dan karburator. 4.15.2 mengontrol hasil perbaikan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Nah, di sini yang poin 3 dan 4 itu adalah ranah keterampilan, di mana kalian harus terampil dalam kegiatan prakteknya. Nah, setelah itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama melalui diskusi dan menggali informasi dari modul dan video yang disajikan, peserta didik dapat menentukan kerusakan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator sesuai dengan SOP secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi dari modul dan video yang disajikan, peserta adalah tujuan dari kegiatan pembelajaran ini, peserta didik harus bisa melakukan dari kelima tujuan pembelajaran ini. Dari tadi berdiskusi, dari modul yang bisa problem based learning ini, model ini, kemudian sampai langkah perbaikan. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran sendiri, yang pertama model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah PBL atau problem based learning, yang dimana yang dipercepat ya Pak Dimas, nanti sambil dicek terkait dengan catatan dari Pak Martias nanti di poin mana, jadi kita bisa saling diskusi di situ. Nanti catatannya sambil ditampilkan ya Pak Dimas terkait dengan video yang sudah Pak Dimas tampilkan. Selanjutnya tanya jawab, kita diskusi, ada Arya, Rashad, Reza, dan Ilham. Dan Ajar kemarin sudah saya kirim ke grup WA. Ini ada modul pembelajarannya, PowerPoint sama LKPD. Ini ada di poinnya sudah dilihat. Nah, untuk penilaian nanti ada penilaian pengetahuan sama keterampilan. Untuk pengetahuan nanti setelah akhir kegiatan dari pematerian nanti ada soal yang harus dikerjakan. Kemudian secara langsung pada hari ini untuk hasilnya bisa langsung dilihat nanti. Untuk keterampilannya, demonstrasi atau praktek ini penilaiannya di pertemuan berikutnya. Masuk ke materi. Jadi sistem bahan bakar konvensional, sistem bahan bakar konvensional perangkat dan udara dalam silinder ketika hidup atau menyala. Animasi, ini saya klik animasinya, sebentar, saya ganti. Sudah terlihat untuk animasinya? Animasi ini dimana cara kerja dari sistem bahan bakar yang pertama. Untuk cara kerja dari karburator pada saat stasioner atau idling. Bahan bakar melalui slowpotnya. Slowpot ini sudah mengeluarkan bahan bakar dan dari idle port. Nah, selanjutnya harus memerlukan capnya gitu.
Biasanya kan pedalnya langsung diinjaknya agak lebar kayak gitu. Dia harus butuh suplai bahan bakar tambahan supaya di sini ada gambar yang saya tampilkan, kemudian ada deskripsi keterangannya sedang apa seperti itu. Saya akan bacakan untuk deskripsinya. Ketika dalam perjalanan sebuah kendaraan tiba ikannya atau solusinya. Yuk, silakan. Saya, Pak. Oke, Kevin. Apa, Vin? Mungkin kerusakan pada tutup tangki di dalam sistem bahan bakar menjadi kedap, sehingga bahan bakar tidak dapat mengalir ke karburator. Kerusakan pada pompa bahan bakar yang dimana tidak bisa memompa bahan bakar ke karburator, Pak. Baik, beri tepuk tangan untuk Ilham. Mesin pasti bersih dan harus dibersihkan. Pak Ferry tadi poin mana Pak Ferry yang di video tadi Pak Ferry? Jadi biar gitu. Ini sering kali model seperti ini. Mungkin kan ada beberapa dari peserta didik mungkin sudah pernah mengalami hal yang sama dan bahkan memperbaikinya. Iya. Sudah bahas filter juga. Gitu. Harap lebih besar speknya, tugas diskusinya per kelompok. Nanti untuk kelompok akan join meet masing-masing sendiri-sendiri, buktinya beda-beda kelompok. Kondisi mesin bisa dihidupkan, akan tetapi pedal gas harus kondisi terinjak. Dan pada saat pedal gas dilepas, maka mesin akan kembali mati. Dalam kata lain, mesin atau kendaraan tidak bisa stasioner atau idling. Berikut adalah video langsung pada kendaraan. Yang dapat saya simpulkan dari trouble barusan adalah mesin bisa hidup akan tetapi tidak bisa stasioner atau idling. Apa penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya? Tiba kelompok 2 juga. Karburator. Narang dulu. Lubang stasioner pada karburator tersumbat karena kotoran. Ini diagnosanya itu tadi ada yang pertama tadi terjadi kerusakan pada katup solenoid motor tadi Pak. Oke. Atau ganti Bahan bakar yang kurang sempurna. Oke, untuk hasil diskusi antar kelompok 1 dan 2 ini sangat bagus hasilnya. Ini quizzes. Sembari ini saya akan tutup dulu dan nah ini belum ada yang masuk. Nanti saya akan nunggu dari teman ini peserta didik kalau sudah 9 nanti akan saya start. Yuk silakan langsung join aja. Mulai. Nah, untuk posisi 1 Muhammad Ilham, kalian sudah paham, kurang lebih paham. P harus ini wajib.
Terus selalu utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini keselamatan kerja itu nomor 1 juga penting. Saya share di grup WA di semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas untuk pertemuan daringnya dan memperbaiki kerusakan pada sistem pelumasan. Mungkin sekali yang kita bahas, ketua kelas memimpin berdoa mengakhiri kegiatan hari ini. Teman-teman, kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Oke, baik, terima kasih atasnya. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi ya. Jadi tadi Pak Dimas sudah memperlihatkan videonya, mungkin pembahasan di poin mana tadi yang Pak Peri tadi singgung terkait dengan itu perlu kita contoh nanti untuk pembelajaran daring kita di pertemuan ketiga. Dan catatan dan masukan dari Pak dosen dan Pak Yonri mungkin bisa diperlihatkan ya, Pak Dimas ya. Nanti poin mana itu nanti. Sudah terlihat, Pak? Oh iya. Baik, Pak. Untuk hasil review kemarin perangkat 2 itu ini kemarin sempat saya copy dari LMS, terus saya kasih tanda, Pak, karena biar gampang untuk nanti untuk perkembangan perangkat 3-nya yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama itu yang poin 1, ini dari 24 poin kalau kurang 25 poin. 25 poin penilaian dari hasil kegiatan pembelajaran perangkat 2. Yang pertama, 1, dalam membuka pelajaran, waktu membuka pembelajaran belum tergambar pendekatan dan model pembelajaran yang akan digunakan. Nah, ini kemarin sudah disampaikan sama Pak Martias, kalau di pembukaan kita harus sampaikan untuk kurang lebihnya model pembelajaran kita tuh mau pakai model seperti apa. Karena kan selama ini peserta didik sudah terbiasa dengan pendekatan yang berpusat pada guru, yang dimana guru menjelaskan materi dan lain-lainnya, nah siswa hanya mendengarkan. Nah, maka harapan dari Pak Martias itu sebenarnya di pendahuluan supaya kita menyampaikan terlebih dahulu modelnya. Dari video saya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan untuk modelnya yang saya akan gunakan untuk pembelajaran itu, cuma mungkin kurang awal, mungkin kayak gitu. Jadi kurang posisinya kurang di atas. Kalau yang punya saya tadi saya masukkan di apresepsi. Apresepsi kan agak di bawah itu, di pendahuluan tapi bagian bawah. 1, kemudian ini dibahas yang dikoreksi aja ya, Pak? Iya Pak Dimas, gitu aja. Jadi Ya, nanti bisa cuan kan kita nanti di PPL ketiga nanti. Ya. Jadi untuk poin 2, 3 itu nggak perlu ya, Pak, yang sudah ada keterangannya sudah bagus itu nggak perlu. Nah, baik, untuk poin berikutnya yang harus diperbaiki itu 4. Poin 4, sebaiknya kegiatan inti dimulai dengan pemahaman konsep. Nah, ini. Dari PPL 1, PPL 2, saya belum menjelaskan konsep tentang materi yang saya akan sampaikan. Jadi emang benar konsepnya belum ada, Pak, Pak punya saya. Kalau materi dasarnya ada, tapi konsepnya belum ada. Agak sedikit kesulitan sih untuk penyampaian konsep, dalam artian kadang materi itu konsep seperti contoh yang Pak Matias sering sampaikan itu seperti konsep aliran listrik atau apa itu. Nah, kadang pemahaman di situ juga kurang ini sih, Pak. Saya agak sedikit kesulitan juga untuk konsepnya. Kita harus cari materi untuk konsep dasar dari materi itu. Saya cari-cari agak kesulitan juga.
Kemudian yang poin 5, kebenaran konsep atau prosedur. Kebenaran konsep perlu didudukan baik-baik. Nah, ini. Nah, ini satu kesatuan. Poin 45 itu hubungannya dengan konsep, materi konsepnya. Kemudian poin 6, kegiatan menggunakan metode model pendekatan pembelajaran masih perlu ditingkatkan, terutama pendekatan saintifik di model PPL. Kemarin sudah dibahas sama Pak Matias, sempat saya tulis Pak untuk kegiatan menggunakan metodenya atau modelnya, konsepnya. Yang pertama adalah M1-nya. M1 itu sintaknya adalah mengungkapkan masalah atau apa ya kemarin ya, pokoknya hubungannya dengan menggali ini untuk mengamati M1-nya. Jadi yang pertama itu tayangan yang harus ditayangkan itu adalah mengidentifikasi masalah atau trouble-nya. Tuh. Tapi untuk penugas maksudnya siswa itu diharap hanya untuk mengamati per individu. Jadi trouble itu belum langsung masuk ke kelompok tapi individu. Lama. Kemudian yang M2 menanya. Nah, setelah peserta didik tadi mengamati dari tayangan yang kita sampaikan, mungkin berupa video atau gambar troubleshooting, setelah mengamati, peserta didik itu menanya. Di antara peserta didik atau antara peserta didik itu saling tanya jawab. Mungkin ada yang jawab, mungkin ada yang mengoreksi atau menambahin, seperti kurang lebihnya. Untuk yang di M3-nya menggali informasi. Nah, untuk menggali informasi ini saya masih kurang sedikit paham untuk penempatan atau pada proses kegiatan mengajarnya. Peserta didik kalau yang menggali informasi ini setelah penugasan dari tugas kelompok. Kita beri tugas kelompok. Sebentar Pak Dimas. Iya Pak. Sebentar Pak Dimas. Pak Dimas, bentar. Kebetulan saya lagi ini barusan nyampe di rumah sakit. Halo Pak Dimas. Iya Pak. Kawan-kawan Pak Didik. Iya Pak. Jadi untuk ini karena saya mau ada saya mau terapi. Jadi saya mau masuk ke rumah sakit. Jadi pesan saya dikit aja Pak Didik, nanti ya, tinggal dulu. Pak Didik atur kembali nanti pelaksanaan PPL 3 kita ini. Iya Pak. Sehingga memang hari-hari kita itu tidak ada yang kosong. Iya Pak, siapa? Pokoknya perekan pertama siapa, yang pelaksanaan kedua, pokoknya kita atur, Pak Didik tolong aturnya seperti PPL 2 kemarin itu. Iya Pak, siapa? Nah, itu juga nanti untuk reviewnya. Iya, siapa? Untuk review editing ya. Iya. Oke. Saya tinggal sebentar Pak Didik ya. Iya Pak, siapa? Ya, makasih. Lanjut Pak Bedi. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut ya Pak Dimas, nanti pesan. Iya Pak, saya sudah sampai M3. Ini catatan dari kemarin yang Pak Matias sampaikan sih. Kemudian untuk yang M3, M4, dan M5 itu jadi satu kesatuan kurang lebih pada tugas kelompok. Dari menggali informasi, kemudian sampai terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusi mereka Pak. Jadi menggali informasi itu nanti yang ditunjukkan adalah ininya Pak, tayangan yang dimana siswa itu ada ini Pak, mungkin ada percakapan antara guru dan siswa ketika tanya, oke, untuk datanya dapat dari mana, seperti itu kurang lebihnya kayak gitu. Jadi nanti siswa peserta didik menjawab dari modul Pak dan internet. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Terus lanjut untuk poin 14, mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities.
masih perlu ditingkatkan. Nah, ini mungkin sudah dilakukan, cuma kurang terlihat, kurang tergambar gitu Pak. Jadi dari Pak Matias masih perlu ditingkatkan. Kemudian keterampilan melakukan penilaian proses perlu ditingkatkan. Untuk penilaian proses ini berarti kayak penilaian pada diskusi kelompok mungkin ya Pak, kalau penilaian prosesnya itu. Poin 25, keterampilan menutup pembelajaran, libatkan siswa dalam menyimpulkan. Nah, untuk tayangan video saya, kegiatan PPL 2, untuk kesimpulan masih gurunya Pak. Saya yang menyimpulkan tadi, belum siswa ikut menyimpulkan. Itu untuk 25 poin. Kemudian untuk kesesuaian tayangan dengan alur praktik pembelajaran masih perlu ditingkatkan pendekatan dan model dalam pembelajaran. Nah, ini masih tumpang tindih, mungkin ada yang kurang, urutannya kurang tepat. Itu kejelasan artikulasi masih perlu ditingkatkan. Ada beberapa tadi yang salah. Contoh seperti yang awal tadi pembukaan itu saya masih untuk materi sebelumnya itu tidak sesuai dengan jawaban dari peserta didik. Yang saya tanyakan itu sistem pelumasan, tapi jawabannya adalah sistem pendinginan. Nah, seperti itu tadi. Itu kejelasan artikulasi ada beberapa yang kurang sesuai atau miskonsepsi. Untuk dokumen RPP kurang lebihnya mungkin hampir sama dengan bapak-bapak yang lain. Yang jelas di IPK kemarin ada perubahan karena masih ada tergambar C2, padahal ini adalah untuk kelas 12, harusnya itu C3 ke atas. Itu aja sih Pak, yang lainnya oke lah. Gitu aja untuk instrumen. Nah, itu Pak kurang lebih dari review dari Pak Matias untuk yang perangkat mengajar saya kedua. Jadi mungkin kalau ada yang perlu dibahas, silakan Pak, kita bahas bareng-bareng, kita cari solusinya supaya untuk perangkat yang ketiga nanti itu lebih baik. Gitu. Silakan Bapak-bapak. Silakan teman-teman, tadi terkait dengan yang sudah disampaikan Pak Dimas, mungkin yang di merah-merah ini kan salah satu ininya ya Pak Dimas ya, yang harus kita perbaiki dan tingkatkan lagi di pembelajaran ketiga ya, atau di RPP ketiga kita nanti, dan jangan sampai ini terulang mungkin gitu ya. Mungkin dari teman-teman terkait dengan yang masih terkendala dari poin-poin yang disampaikan Pak Dimas tadi, silakan bisa kita diskusikan, nanti mungkin bisa minta masukan dari Pak Yondri ya Pak ya, gitu, terkait poin mana nanti yang menjadi kendala di kita yang perlu kita samakan persepsinya gitu. Silakan teman-teman, mungkin Pak Peri mungkin ada, Pak Mahmudi, Pak Didin, Pak Arif, silakan. Sistem bahan bakar Pak. Konvensional, iya, karburator itu. Iya, untuk materi sebenarnya saya sampaikan, cuma itu materi dasar Pak, bukan konsep. Karena materi dasar sama konsep itu berbeda sih sepertinya, karena yang sering disampaikan sama Pak Matias, emang konsep itu bukan materi dasar, tapi itu konsep. Konsep itu apa ya? Ya gitulah Pak, pokoknya pokoknya beda sama materi dasar kayak gitu. Iya.
Ya, sebentar Pak, ini masalah saya sedang di sekolahan dan di sini ramai banget Pak. Internetnya yang enggak ini kan yang ada colokannya, jadi ini saya agak, misalnya ini saya juga sedang ya ada menyelesaikan untuk PKL juga masalahnya. Seperti itu ya, mungkin saya monitor aja deh. Siap. Izin nambahin Pak. Ini masalah yang tadi Pak Dimas sama Pak Ferry ya, konsep ya. Kalau saya lihat kan semua tadi udah saya lihat komennya semua dari teman-teman itu. Kalau untuk yang konsep apa namanya yang benar itu kayaknya cuma saya. Itu mungkin gini Pak, saya tuh sebelum ngajar itu menjelaskan konsep tuh kayaknya mungkin kayak gini kan, saya kan ngajar pengapian. Nah saya tanya sama anak, nah sebenarnya pengapian itu untuk apa? Kenapa harus ada pengapian? Nah seperti itu Pak. Cuma itu aja intinya Pak. Jadi nanti anak berpikir, itu apa sih pengapian? Nah itu pengapian itu untuk membakar bahan bakar Pak. Nah itu konsepnya seperti itu Pak. Nah nanti kalau misalkan untuk karbu, Pak Dimas ya, misalkan aja kita, nah sebenarnya kenapa sih kita harus ada karbu, harus ada injeksi kan seperti itu. Ya nanti itu untuk yang bakar supaya mesinnya hidup Pak. Nah, cuma kayak gitu aja sih intinya Pak. Konsepnya cuma kayak gitu aja intinya. Cuma hal kenapa harus ada sistem itu di sepeda motor, itu aja Pak. Konsep itu sepertinya kalau yang menurut pemahaman saya seperti itu. Itu aja Pak tambahan dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak Didin. Nah, baik, dari yang saya bingungkan dari kemarin itu konsep itu yang seperti apa, mungkin ini sudah ada pencerahan dari Pak Didin, karena Pak Didin itu tadi dari hasil reviewnya untuk konsep sudah bagus gitu ya Pak. Ya, jadi, kalau saya lihat dari teman-teman memang itu kok saya lihat ini Pak ya. Nah kalau punya saya beda sendiri. Kegiatan inti sudah dimulai dengan pemahaman konsep gitu. Oh mungkin karena ini, oh ya, saya pikir mungkin karena itu tadi Pak, kenapa sih sistem ini harus ada di, misalkan kalau saya kan di sepeda motor gitu Pak ya, kalau jenengan itu, kenapa sih karburator atau sistem bahan bakar harus ada di sepeda mobil kan gitu, mungkin itu aja sih Pak, cuma seperti itu. Baik. Ya, jadi benar ya Pak Dimas ya, jadi mungkin Pak Didin karena sudah melihat juga hasil yang punya Pak Didin, jadi bahwa punya Pak Didin mungkin dapat dikategorikan baik terkait dengan pemahaman konsep ya Pak Didin ya. Jadi konsep itu apa? Jadi apa yang harus kita sampaikan terkait dengan pemahaman konsep kepada anak-anak dari materi yang sudah kita buat ya. Jadi konsep dasar daripada materi yang sering Pak Matias sampaikan yaitu terkait dengan lilitan ya. Ingat ya. Nah, itu adalah konsep atau basic daripada materi kita gitu. Kenapa sih gitu kan? Gitu. Terima kasih ya Pak Didin. Mungkin teman-teman yang lain. Siap. Ada lagi teman-teman yang lain silakan. Ada teman yang nomor 6 nih, yang kegiatan menggunakan metode, model dan pendekatan belajar masih perlu ditingkatkan, terutama pendekatan saintifik dan model PBL. Untuk pembahasan di teman-teman ada nggak ini yang sudah artinya sudah dinyatakan bagus atau sudah bagus? Sama Pak. Mungkin kalau ada bisa di-setting. Nah kalau semuanya belum berarti kan kita harus cari nih solusi apa sih untuk menyatukan metode, model dan pendekatan pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Mungkin Pak Matias sudah menyampaikan bahwa kita sudah mengarah ke situ, cuman mungkin kurang sempurna atau kurang pas. Jadi terkait dengan pendekatan metode, model dan pendekatan pembelajaran gitu. Karena metodenya kita pakai apa, ya modelnya apa, pendekatannya juga apa. Gitu. Mungkin ada masukan dari teman-teman terkait dengan ini biar kita bisa diskusikan.
Halo Pak. Sama Pak, sama Bu, masih perlu ditingkatkan. Ini Pak, untuk poin 6 ya Pak. Untuk poin 6 dari kemarin Pak Matias sudah pertemuan kemarin penutupan untuk perangkat 2. Itu untuk kegiatan menggunakan metode dan model itu mungkin perlu ditingkatkan dikarenakan belum tergambar Pak. Maksud tergambar itu gini. Yang diharapkan untuk model PBL ini adalah interaksi antar peserta didik yang lebih menonjol. Jadi kan yang diutamakan kan kalau video kita atau tayangan rekaman pembelajaran kita perangkat yang kedua itu harapannya adalah komunikasi itu antar peserta didik lebih dominan kayak gitu. Tapi kan dari mode pembelajaran saya kan mungkin saya lebih agak masih sedikit memandu ya, agak saya pandu ada memandu ini, kemudian masih banyak menjelaskan dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi belum terlalu tergambar untuk model pembelajaran yang saya gunakan PBL itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi soalnya kemarin Pak Matias juga bilang kayak gitu. Sebenarnya udah ada peningkatan yang bagus dari model dan metode penggunaan PBL-nya. Cuma masih ada agak sedikit gurunya itu masih terlalu ini agak masa gimana ya, gurunya masih banyak sering menyampaikan materi lebih dominan, agak lebih dominan kayak gitu. Nah harapannya kan yang diharapkan PBL ini adalah siswanya yang dominan kayak gitu. Nah itu mungkin poin 6 di situ Pak arahannya kurang lebihnya. Nah gitu aja sih Pak dari saya. Mungkin dari Bapak yang lain ada yang mau menambahkan mungkin. Ya, silakan Pak. Mungkin yang lain Pak Didin. Belum ada Pak. Kalau saya masih sama sepemikiran sama Pak Dimas tadi terkait dengan pendekatan. Kita pendekatan sudah pasti saintifik ya. Kalau model kita kan pakai problem based learning, di mana mereka juga memiliki masing-masing sintak. Dan keduanya ini adalah bersumber atau student center, jadi berpusat pada peserta didik. Jadi bukan berpusat kepada kita atau teacher center. Jadi di mana-mana ditekankan muridlah yang lebih aktif ketika kita melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL dan pendekatan saintifik. Jadi lebih dominan memang siswa yang berinteraksi kepada kita, bukan kita yang memandu siswa, tapi siswa yang berinteraksi lebih banyak dalam kegiatan pembelajaran gitu. Jadi mensinkronkan antara pendekatan dan model atau model dan pendekatan itu mungkin kita yang sudah menjajaki mungkin kurang sempurna. Nah, dan itu mungkin bisa kita jadikan acuan kita bagaimana nanti yang ketiga ini nanti agar lebih baik lagi gitu. Jadi penyatuan antara model dan pendekatan, jadi kita jangan terlalu banyak memandu atau memberikan instruksi materi kepada peserta didik. Di mana peserta didik sudah diberikan materi, kita sudah bagi kelompok, dan mungkin dari hasil itulah nanti peserta didik akan banyak bertanya kepada kita. Dan mereka akan dapat menyimpulkan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi nggak lagi kita bla 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 menerangkan berbagai macam materi dengan konsep dasar. Jadi kita awali dengan pemahaman konsep sesuai dari instruksi Pak Matias tadi, bahwa pemahaman konsep awal lah yang perlu kita tekankan kepada peserta didik. Jadi bukan menjelaskan materi secara detail. Materi itu nanti akan diperoleh peserta didik beserta kelompoknya. Jadi nggak lagi kita memandu mereka sampai habis gitu. Karena kalau seperti itu nanti akan jadinya yaitu pembelajaran berpusat pada guru gitu. Kalau sudah menggunakan model dan pendekatan saintifik dan PBL, sudah pasti itu adalah student center atau berpusat kepada peserta didik. Ada tambahan lagi mungkin Pak Yonri mau menambahkan terkait dengan model dan pendekatan saintifik dan PBL?
Atau teman-teman yang lain silakan. Sedikit Pak Didik ya. Iya Pak, silakan Pak. Ini oh, Putus Pak. Sinyalnya. Ya. Yang mana Pak? Yang editnya. Yang editnya ya. Sebentar Pak, sebentar. halo. Ya Pak Yon. Putus Pak Yon, putus. Nggak bagus sinyal sekarang nih. Sinyalnya ya. Jadi Pak, Aduh, putus lagi. Putus nyambung. Oh ini Pak, salah tadi Pak, masalah konsep itu Pak. Ini Pak, saya salah. Enggak masalah. PPL. Kayaknya Pak Yondri bermasalah sama jaringan. Iya. Mungkin sambil dilanjut aja. Di mana tadi Pak Peri? Silakan. Enggak Pak. Saya buka ya. Oh ya. Untuk masalah ini gimana? Sinyal. Ya. halo. Ya Pak. Aduh. Kalau dilihat tampilan video Pak Dimas tadi, yang pertama itu kalau bisa ditampilkan dulu sekolahnya kan gitu ya, gurunya masuk, itu yang pertama dulu. Sinyalnya ini Pak. Iya. Kalau yang video murni punya saya nggak ada ini. Kalau yang iya, bukan yang edit ya Pak ya. Kalau edit pasti ada. Iya. Halo. Halo Pak. Ini memang susah sinyalnya. Atau di sumber aja nih agak susah sinyalnya. Bisa jadi Pak. Mungkin sambil ditutup dulu Pak kameranya, webcamnya biar nggak terlalu makan sinyalnya Pak. Jadi, nah gitu Pak. Jadi kalau yang konsep ya, enggak jelas suaranya Pak. Pak, Sudah jelas jelas, Pak. Pak. Jelas. Jelas Pak, jelas. Ya. Oh sama, berarti mungkin memang benar-benar ini ya. Memang susah Pak. Tapi emang beberapa hari ini di sini juga agak susah Pak. Ini Pak jaringan Telkomsel punyanya itu kan
yang konvensional ini sistem bahan bakar bisa jalan karena ada kevakuman di silinder kan begitu Pak ya. Iya Pak. Tapi ini Pak Yon, mau tanya itu masalahnya konsep materi atau konsep pembelajaran Pak Yon? Sedimenternya. Wah, hilang lagi nih Pak. Gimana? Kemarin juga di kita sempat down itu IndiHome ya Pak Peri ya. IndiHome itu hujan deras itu kemarin itu. Iya Pak. Itu sempat down juga itu IndiHome beberapa kali nge-lag terus itu. Itu jaringan lautnya Pak rusak. Iya, underwater katanya ya. Iya. Di underwaternya katanya bermasalah. Bener. Kabel optiknya ngomongnya dimakan dulu, lagi maintenance ini Pak. Aduh. Ambilin aja videonya Pak Didi Pak. Yang edit ya? Ambilin Pak video Yang sudah diedit ya? Yang editing. Punya saya nggak di komen ya Pak? Ambil info ya teman-teman. Nanti terkait dengan jadwal yang tadi Pak Matias minta, mungkin yang kemarin aja kita jadwalnya kita pakai ya nanti. Apa ada yang mau dirubah? Saya Pak, saya di hari terakhir aja Pak. Kan saya ini lagi training. Oke, nanti training saya, training offline. nanti saya chat di grup jadwal awal ya nanti. Siap. Jadwal yang Dimas kemarin kapan Pak Dimas? Saya kemarin kan saya Jumat. besok. Saya kan Jumat kemarin, tapi ini hari terakhir aja Pak. Saya soalnya trainingnya baru selesai minggu ini. Iya. Suzuki Pak, di Suzuki ya. Terakhir itu Sabtu apa Senin Pak? Oh, Jadi siap. saya Modul-modul saya share Pak. saya share nanti jadwalnya, nanti tinggal direvisi nanti mintanya hari apa. Kalau saya Kamis tetap Kamis mungkin, tapi pelaksanaannya mungkin siang setelah Saya NDK. juga maju Pak, Kamis saya juga Pak. Secara jadwal tidak apa-apa, nanti pelaksanaan teknis saja ya intern ya. Iya. Artinya biar ada acuan aja nanti. Pak, punya saya malah kayaknya yang PPL 3 ini menggunakan RPP kedua saya. Ini kan yang kemarin RPP 3 yang online. Nah, besok kayaknya saya yang luring besok. Jadi kan videonya sudah saya ambil yang dulu itu, pakai video yang dulu. Nggak boleh Pak, hari ini semua garing. Nggak Pak. boleh. Nggak boleh Pak. Nggak boleh Pak. Ya, daripada saya ngambil lagi kan kemarin sudah pakai itu aja. Buat Pak Mahmudi mah bebas. Oke, kita lanjut ya. Saya sambil ini Pak upskilling, jadi di sebelah ini laptopnya satunya upskilling, makanya coba Pak Didin boleh lah. Komen apa tampilin? Biar ada kan ini bahasanya yang dilanjut aja. Ya, boleh Pak Didin, silakan Pak Didin. Tapi ini belum saya pindah ke Word Pak. Nggak apa ya? Ini sudah masuk kah? Nah, iya ya. Saya malah baru baca ini Pak. Bacanya yang sebelahnya, yang satunya. Tinggal mengaplikasikan. Nah, oke, coba kita cek ya. Kesesuaian tayangan dengan alur praktik pembelajaran sudah mulai bagus. Penggunaan pendekatan dan model PBL dalam pembelajaran tinggal merapikan. Nah, berarti bisa kita lihat nih dari hasil analisa Pak Yondri di mana nih Pak Didin nih? Atau lihat sedikit terkait videonya di sini atau bagaimana, teman-teman?
Ya, lihat Boleh, videonya Pak. dulu Pak. Lihat video edit Bukan aja, Pak. videonya. Ya, Pak. Tapi mungkin poinnya pas yang di sini aja kali ya Pak. Coba dilihat nanti. Di inti berarti ya Pak ya? Gimana nih enaknya? Di play aja Pak videonya, Pak. Oke, siap. Kayaknya semuanya hampir mirip deh Pak kayaknya. Mirip kayaknya Pak. Iya. Iya, Oh, tapi yang bedanya lain yang mungkin bawah sama. itu sama. Karena kemarin punya saya juga ada kata-kata ini. Sebentar saya cek punya saya mana nih? Bisa cek aja Pak Muhammad. Ini masih ada siapkan media untuk menjelaskan prinsip rem konvensional. Padahal punya saya nggak rem konvensional. Gimana Pak Ahmad kamu gitu? Oh ini. Itu punya Pak Arif Johan, rem konvensional. Oh yang ini saya belum baca malah ini. Ya yang ini Pak. Yang video edit ya. Nih. Udah bagus Pak. Nah itu perlu dilihat tuh gimana Pak Mamdi mungkin bisa menjelaskan Pak Ahmad. Punya siapa? Punya saya. Oke, siap. Padahal jelek banget itu. Aduh sinyal ini Pak, susah. Tolong dibaca info di grup WA kita Pak. Berhenti ya. Ngaruh sinyalku Pak. Sinyalnya emang jelek banget ini. Suaranya masih udah full. Kedengaran enggak Pak suaranya Pak? Harus di switch dulu Pak settingannya. Ya. Ini soalnya di YouTube. Bukannya gimana Iya. gini? Di tombol 3 itu Pak, yang di mid. Udah lihat ya WA saya ya. Ini. Nah, terus yang di mikrofonnya Pak. Mikrofon yang bawah sendiri. Ini ya. Iya, betul Pak. Udah. Tapi suara Pak Didin nggak keluar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas poin yang tadi ya, yang apa namanya, yang kegiatan inti. Ya. Sistem pemanas awal atau preheating system. Ada dua tipe Pak. Oh iya. Tipe A, itu tipenya gelombang ini rata-rata adalah mesin diesel yang Ya, pembagian kelompok kerja supaya tujuannya ya kemana? Oh iya saya. Katanya masih pemeliharaan. Sedang ada penebangan pohon Pak di sekolahan kami jadi agak berisik. Kirain drag race itu Pak. Belum kedengaran ya suaranya ya Pak Didin ya. yang konfirmasi. Selamat datang Pak Setiano. Forum Google Meet untuk kelompok 2. Oke, nah, ini ya itu untuk pembagian kelompok kerja atau kelompok berdiskusi. Ya, kemudian sebelum saya jelaskan tentang perawatan berkala pemeliharaan kendaraan ringan itu, ya, saya akan bertanya kepada kalian, apakah pengertian pemeliharaan itu ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya Pak.
ya. barang dalam atau ini mengesahkan tadi kendaraan yang mengalami penurunan kinerja yang dilakukan dalam waktu tertentu secara tujuan melakukan perawatan kepala. Itu merupakan kegiatan merawat, menyetel, memperbaiki, mengencangkan, mengganti, part-part sangat vital. Nah, kemudian pemeliharaan itu ada dua macam atau dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu perawatan terencana atau perawatan kemudian saya bertanya lagi ya, kenapa diperlukan perawatan pada mesin kendaraan ringan? Silakan Nanak jawab pertanyaan tersebut. Kenapa diperlukan perawatan pada mesin kendaraan ringan? Silakan. Ya, Mas Argo Bayu. Ya, Pak, supaya bagus, tidak rusak dan supaya tidak ada masalah di jalan, Pak. Oh, ya, baik. Ya, itulah ya. Betul kata Mas Argo Bayu tadi. Kenapa Pak diperlukan perawatan? Ya, supaya apa? Tadi tujuan dari perawatan berkala ya, itu apa? Supaya kendaraan optimal. Nah, kemudian saya sajikan gambar, ya, gambar seperti ini. Nah, saya tanya, gambar di bawah ini itu apa yang terjadi pada mesin tersebut, ya? Dan menurut kalian apa penyebabnya? Silakan ada yang jawab, yang belum jawab ini Mas Rosi Dalil. Silakan Mas Rosi Dalil untuk menjawab, mic-nya dihidupkan dulu. Di operasi. Ini poinnya di mana ya tadi Pak Peri? Udah, Pak. Saya udah coba untuk yang tapi yang XML-nya saya perlu memasukkan pasti apa saja sih tentang mengalami kerusakan mengalami produksi. Ya, gini Pak, sebelumnya mungkin lebih tepatnya kalau ini kan tadi yang nampilin Pak Didin, mungkin kan juga posisi alur dari kegiatan belajarnya itu yang udah diedit untuk kegiatan intinya di sebelah mana kan untuk Pak Didin punyanya Pak Mahmudi yang jalanin Pak Didin kan mungkin agak kesulitan. Kita poin-poinnya kesulitan gitu loh Pak. Tapi kalau Pak Didin jalanin videonya Pak Didin sendiri mungkin kita langsung to the point, langsung tahu posisinya yang harus kita tanyakan tadi atau yang mau kita bahas kayak gitu. Mungkin untuk dari video dari Pak Mahmudi mungkin cukup ya. Terus coba kalau bersedia. Oh ya, boleh. Ya gitu. Ya, untuk ini sih kemarin yang saya lakukan ya seperti itu Pak. Jadi emang ya saya emang belum sempurna itu menurut saya karena masih di saya semuanya sih Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kan saya yang nanya. Nah, siswa itu siswa yang nanya itu sedikit ya. Jadi tentang apa yang video yang tadi ini ya menurut saya itu masih banyak kekurangan sih sebenarnya. Seperti itu sih Pak menurut saya. Ya sebenarnya untuk lebih bagusnya sih sebenarnya punya saya juga menurut saya kurang begitu sempurna sih Pak, karena kemarin pas waktu pelaksanaan PPL itu emang jaringan di sekolahan itu baru down, benar-benar down, jadi suaranya juga agak ini, terus di sekolahan juga banyak sekali baru ada kegiatan kemarin, jadi saya tuh kurang fokus ya. Jadi kurang begitu fokus, jadi ya saya akhirnya ya udah
ini aja sekenanya. Yang penting anak-anak itu bisa memahami seperti itu. Untuk pendekatannya sih saya sesuai dengan yang ada di menurut menurut alur yang ada di RPP sih Pak. Jadi seperti itu punya saya Pak. Iya, terima kasih Pak Didin. Mungkin kalau kita perhatikan video, Pak Ahmad Mahmudi, terima kasih. Lihat video tadi yang ditampilkan Pak Ahmad Mahmudi ya, memang sedikit banyak memang masih guru yang berperan ya. Jadi artinya itulah yang jadi problem atau PR kita ke depan terkait dengan pembelajaran ketiga. Jadi kita sudah mendekati arah baik, cuman mungkin kurang sempurna terkait dengan model dan pendekatan yang akan kita gunakan itu adalah terkait dengan berpusatnya kepada peserta didik memang. Jadi kalau kita pahami video kita masing-masing, di situ memang kita masih sangat berperan ya. Jadi kita masih sangat berperan terkait dengan pengelolaan pembelajaran, jadi masih berpusat kepada kita. Mungkin itu yang perlu kita tingkatkan nanti agar PPL ketiga kita nanti bisa lebih baik dan menyesuaikan dengan model dan pendekatan yang kita gunakan gitu. Ya, terima kasih ya Pak Ahmad Mahmudi. Mungkin yang lain sekarang silakan. Punya Pak Peri mungkin dilihat Pak Peri, komennya di mana Pak Peri, nanti bisa didiskusikan lagi. Oh sama ya, ya berarti itu bisa jadi kebaikan. Iya. Ya Pak, terima kasih. Pak Ferry lihat semua teman-teman ini Pak Ferry. Pak Ferry lihat semua komen teman-teman ini berarti ya, pantau terus. Oke, dilanjut silakan Pak Dimas. Ada lagi Pak Dimas? Apalagi yang perlu kita bahas atau kita diskusikan untuk melanjutkan PPL besok? Karena kita besok sudah mulai PPL ya, PPL yang ketiga ya sudah mulai besok. Kita lanjut dari ini ya Pak. Berarti ini lanjut lagi Pak, kita bahas review lagi Pak. Iya, kita lanjut dulu. Oke Pak. Nanti sambil saya di grup nanti saya buatkan jadwal untuk besok ya Bapak-bapak ya. Gini Pak, ini ada tambahan, review tambahan untuk proses penilaian. Silakan Pak. Jadi review kemarin itu ada keterampilan melakukan penilaian proses perlu ditingkatkan. Mungkin ada bapak-bapak yang di poin 22 ini mungkin proses untuk penilaiannya sudah bagus. Nah mungkin kita bisa ini Pak, kita bisa terapkan nanti Pak. Kalau sudah ada yang poin 22 ini, kalau sudah ada yang komennya sudah, reviewnya sudah bagus, nanti kita bisa terapkan gitu aja. Kalau kemarin model penilaian punya saya kan ini penilaian proses itu di penilaian ini kali ya Pak, dari diskusi atau penilaian proses penilaiannya dari keseluruhan atau gimana, saya kurang paham juga sih. Mohon masukannya Pak, mungkin untuk ini yang dimaksud untuk 22 ini, poin 22 itu penilaian proses itu yang dimaksud untuk penilaian dari kegiatan diskusinya atau penilaian dari pengetahuannya gitu. Ya, saya sudah bagus Pak, tapi saya nggak tahu yang mana yang benar. Ya.
Yang 25 poin ini ya. Iya kayaknya RPP sih Pak. 25 Oh, poin ini itu RPP. RPP ya Pak. Iya Pak. Oh. Ini enggak Pak. Oh, ini di bawah-bawah ini. Ini video. Oh, baik Pak. Jadi untuk ini review perangkat 2 ini berarti yang pertama komen reviewnya dari Pak Matias itu ini 25 ini berarti RPP ya Pak. Tapi di bawah masih ada ini Pak. Tapi ada itu Pak. Yang poin Dokumen 15 RPP itu Pak. lagi. Poin 15 Pak. Coba Pak. Poin 15. Nah, ini itu volume dan intonasi suara. Nah, itu jadi RPP apa bukan? Nah, iya. Ya kan? Tapi kan gimana dong itu? Sebenarnya itu keseluruhan Pak. Jadi 25 itu dari awal sampai akhir. Kemudian yang bawahnya itu baru yang ada yang RPP, ada yang putih. Nah, ini video ini video yang pertama ini kesesuaian dengan alur masih perlu ditingkatkan. Nah, ini mungkin masih ada yang kebalik-balik, kurang harusnya diletakkan di awal, masih di belakang gitu. Kalau saya itu Pak, yang kenapa cuma perlu dirapikan Pak? Itu full Pak, kegiatan inti itu siswa Pak, full, bener-bener full Pak. Jadi sama sekali saya tidak menerangkan. Cuman menerangkan gini, tadi kan pertama masuk ke inti kan Pak, kita kasih video permasalahan, udah habis kasih video langsung, ini kalian diskusikan gimana, sudah. Habis itu full mereka yang diskusi, saya cuma menyimak, bener-bener menyimak gitu Pak. Setelah selesai baru oke siap-siap. Nah, oke. Nanti dulu ya, buka ya, saya kerja dulu ya. Bentar Pak, saya buka dulu Pak. Aku dikukurin ya. Iya, dikukurin. Lagi bisa yang kedua juga. Gimana jadinya Pak? Kita lihat video dari Pak Didin Pak. Ya. Di review yang itu, yang kegiatan inti. Jendela. Sudah masuk Pak? Ada suara enggak? Kita ulang ya Pak ya. Ada suaranya enggak Pak tadi? Enggak ada. Ganti lagi dong. Bentar. Ini kita masuk ke materi. Bapak akan memberikan video pendek tentang problem sistem pengabdian. Bisa kalian amati, diamati ya. Adit, nama Dito, Raka, dan Rizal. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Sudah jelas belum? Sudah Pak. Sudah ya. Nah sekarang masalahnya apa pada video tersebut? Itu businya enggak keluar listriknya Pak. Ya, businya tidak keluar listriknya. Nah, ini nanti kalau dari yang Bapak share kemarin, dapat juga dari kalian mencari atau searching di internet. Nanti ketika kegiatan diskusi, Bapak hanya menyimak saja. Nah, ketika diskusinya dan mendapatkan beberapa poin yang cukup, itu nanti akan Bapak stop. Nah, nanti kalian buat hasilnya dan dipresentasikan.
Untuk menyikat waktu, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin diskusinya. Ya Pak, siap. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk memimpin diskusi pada pembelajaran hari ini. Saya akan mencoba membacakan ulang materi diskusi kita, yaitu pengecekan dan perawatan yang perlu dilakukan ketika ada masalah pada sistem pengapian. Dari materi diskusi ini, mungkin ada yang ingin memberikan sebuah pengalamannya terlebih dahulu. Saya Mas, saya pengen cerita sedikit tentang pengalaman saya. Dulu saya pernah pengalaman. Saya pernah mengecek itu tadi Mas. pengapian. Apa sih? Dulu ya. Baru habis itu busi yang dicek. Terus kita diurutin dulu. Yang pertama apaan ya? Kalau paling apa sih? Nah, ini kayaknya udah semua kalau dilihat dari komponen-komponen yang di-share oleh Pak Dudin itu. Kalau dari yang pertama tadi ada busi, coil, busi, spool magnet, CDI sama pulser ya. Tapi kayaknya nggak urut ini buat pemeriksaannya. Coba kita diurutin dulu. Yang pertama apaan ya? kalau paling gampang sih kabel busi sama cap. Oke, cap busi sama kabel busi dulu ya. Baru habis itu busi yang dicek. Terus habis busi coil mungkin. Oke, kalau gitu habis coil ngecek apa lagi? Ya. Bagus sekali ya, itu bagus sekali. Kalau pengapian DC kan nggak pakai full, jadi pengecekan full diganti sama pengecekan baterai. Ya, bagus sekali ya itu tadi kalian diskusinya. Tapi kiranya itu udah cukup sih sistem pengapian. Assalamualaikum. Sistem pengapian. Kemudian sudah ada yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Pak. Oh ya, Adi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba mempresentasikan. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya teman-teman? Mau tanya Mas, kalau pengapian DC itu misal kalau baterainya rusak masih bisa hidup tidak misalnya? Kalau setahu saya masih bisa Mas, tapi saya masih kurang paham juga. Nanti kita coba tanya ke Pak Guru aja. Ya, kalau apa namanya sistem pengapian DC ya Mas ya, tanpa baterai itu bisa enggak? Bisa ya, bisa. Sebenarnya itu tadi ada yang pemeriksaan kesimpulan. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Baik, kesimpulannya yaitu pemeriksaan dan perawatan pengapian AC. Yaitu oh ya, kemudian itu antara oh ya, bagus. Nah, udah dilihat tuh tadi bagaimana tuh? Aku naik. Ya gitu Pak. Lu bener-bener itu siswa Pak diskusinya Pak. Itu diskusi dibagi di room atau diskusi bersama itu Pak? Itu sebenarnya tergantung situasi sih Pak. Soalnya kan kemarin cuma ada 5 Pak. Masih dibagi kelompok. Cuman kan ada 5 jadi saya tidak bisa membagi. Makanya kemarin itu saya dapat apa namanya evaluasi dari Pak Martias. Harusnya ada pembagian kelompok kan Pak. Nah saya juga bingung. Waduh ini cuma 5 dibagi kelompok mereka nggak bakal bisa diskusi Pak. Nanti ada yang 3, ada yang 2 gitu Pak. Berarti kuota peserta didiknya kurang Pak ya? Peserta didiknya kurang memang. Iya. Jadi itu kan kemarin itu rencana ada sekitar 8 sampai 10 Pak. Tapi ternyata yang bisa karena banyak acara, kurang tahu saya anak-anak itu udah cuma bisa 5. Terus itu satu lagi evaluasi dari masalah harusnya kesimpulan sama siswa ya Pak ya. Nah itu tadi mungkin saya salah naruh aja Pak. Kan kesimpulannya tadi ada di dalam inti ya Pak ya. Kan tadi ada kesimpulan dengan siswa. Sebenarnya yang menyimpulkan itu sudah siswa saya Pak. Cuman salah naruh di kegiatan inti malah Pak. Harusnya kan di penutup itu Pak. Jadi mungkin ada evaluasi tinggal merapikan. Cuma seperti itu aja sih Pak. Mungkin yang lain ada yang menanyakan atau gimana nanti Pak. Enggak Pak Erik.
Iya, Pak. Metode PBL, Pak. Ya. Iya, Pak. Project. Iya. Iya, Pak. Saya tidak bisa menambahkan Pak, saya cuma ya nanti pada evaluasi ketiga lebih baik lagi lah. Iya, Pak. Buat evaluasi kita sendiri, Pak. Ya. Makin bagus, makin bagus. Amin. Enggak, iya benar Pak. Jadi tadi yang disampaikan Pak Ferry dan teman-teman juga, ya. Jadi melihat evaluasi dari beberapa teman-teman itu nanti akan menambah, artinya info-info atau update terbaru terkait dengan apa sih yang kekurangan dari kita yang perlu kita tingkatkan untuk di pembelajaran ketiga nanti atau di PPL ketiga. Itu bisa jadi acuan kita nantinya. Gitu. Karena bagaimanapun lebih baik dan lebih baik itulah yang harus kita capai di PPL ini yang sudah disampaikan oleh Pak dosen kita. Kita sudah hampir mendekati baik, jadi ada yang perlu kita perbaiki, itulah poin-poin atau key point yang perlu kita tingkatkan lagi agar kita bisa menjalani PPL ketiga ini dengan hasil yang lebih baik. Jadi kita tadi udah beberapa kali membahas juga poin-poin apa yang terjadi di teman-teman kita, yang mana yang perlu kita tingkatkan, yang poin-poin itu secara umum sama dengan kita-kita gitu. Tapi ada juga mungkin yang kita nggak bagus, di teman-teman ada yang bagus, itu mungkin bisa jadi masukan. Bagaimana bisa seperti itu kan salah satu hal yang perlu kita perbaiki gitu. Jadi agar kita nanti di PPL ketiganya mungkin lebih baik gitu. Silakan dilanjut kita Pak Dimas, apa poin mana lagi Pak Dimas untuk review. Memang ini adalah di kegiatan kita terkait dengan ya, jadi persiapan kita nanti di PPL ketiga ya. Jadi saya juga sambil menyiapkan daftar jadwal teman-teman untuk PPL nantinya. Jadi masih saya susun, nanti ketika nanti udah fix nanti akan saya share di grup. Silakan nanti didiskusikan lagi. Baik Pak. Jadi tadi kita sudah melihat tayangan dari Pak Didin berkaitan dengan alurnya. Untuk punya Pak Didin sudah bagus. Jadi mungkin itu juga nanti buat pedoman kita juga untuk kegiatan PPL 3-nya. Untuk kegiatan penilaian tadi, oh ya ini belum sempat kita bahas ini Pak. Untuk penilaiannya itu, penilaian proses itu apa ya Pak? Penilaian dari proses pembelajaran tadi kan ada sikap, biasanya ada penilaian sikap, kemudian penilaian diskusi kelompoknya itu, sama penilaian pengetahuan yang di daring. Untuk keterampilannya kan kita kan biasanya di luringnya untuk penilaiannya. Untuk yang poin 25 tadi kesimpulan ya punya Pak Didin, kesimpulan sudah di peserta didik. Kalau punya saya tadi emang kurang kesimpulannya. Dari 25. Oke Pak Ferry silakan Pak.
Iya Pak, punya saya sudah bagus Pak, yang itu Pak, yang nomor 22. Oke. Ada Pak, iya Pak. Ketika kita meet sama anak-anak itu nanti kita jelasin nanti proses penilaiannya gimana. Nah nanti kalian akan saya nilai pertama misalkan keaktifan, yang kedua nanti dari tugas gitu Pak. Jadi dijelasin ke anak-anak. Mungkin itu sih Pak. Nanti pernah tahu juga. Siap. Enggak, kalau dari review punya Pak Didin nomor 22 sudah bagus, berarti nanti kita tinggal kaji ulang aja. Maksudnya kita lihat video Pak Didin, baik individu atau bareng-bareng gitu kan bisa dilihat itu nanti. Maksudnya bisa dipelajarin sesuai dengan kebutuhan review punya kita masing-masing Pak. Semisal sebagai contoh punya saya kan nomor 22 ini masih perlu ditingkatkan, tapi punya Pak Didin sudah bagus, berarti saya lihat punya Pak Didin. Nah, mungkin ini yang diharapkan jadi penilaiannya gitu. Oke Pak, lanjut untuk ini tadi poin 1 Su. Oke. Ini sama Pak, kurang paham aku Pak. Itu apa maksudnya juga kagak tahu. Ini critical thinking, creative thinking ya ini aja sih, mungkin keaktifan aja sih dari kegiatan belajar itu keaktifan. Sebenarnya kalau punya Pak Didin udah aktif ya dari peserta didiknya udah critical thinkingnya udah muncul, jadi udah diskusinya udah ada. Oh ya, mungkin sebenarnya kita tuh udah semua Pak, cuman ya itu tadi masih perlu ditingkatkan Pak. Iya betul. Cuman kita belum paham ini yang dimananya kan gitu Pak. Jadi ya kalau mengintegrasikan kemampuan ini sih arahannya ke peserta didik ini Pak, nomor 14 ini arahannya. Jadi memancing peserta didik itu lebih berpikir kritis, kreatif, reflektif kayak gitu itu. Oh mungkin gitu. gini Pak, apa namanya ketika kita mulai pembelajaran kan kita sedikit menyinggung materi yang kita mau ajarkan Pak. Nah itu harusnya ada siswa yang bertanya mungkin gitu Pak. Mungkin gitu kan biasanya kan kita yang tanya kan Pak, kan gitu. Nah, ini harusnya siswa yang tanya. Misalkan kita baru mulai pembelajaran karburator kan gitu ya Pak ya. Nanti kita akan membahas tentang ini kan gitu kan. Nah, siswa tanya lah, kenapa sih kok apa namanya karburator itu apa ini kan gitu Pak. Jadi mungkin itu sih. Jadi mereka tuh berpikir lebih kritis Pak. Iya, critical thinking ya, masuk ke critical thinking. Banyak critical thinking itu intinya siswa itu kepo, banyak tanya ya ke gurunya ya. Kan selama ini kita yang tanya Pak. Iya sih. Ini kita udah terbiasa sih Pak sama. Iya, harus biasa. Iya, biasa dari dulu kayak gitu sih kita ngajarnya. Ya mungkin ya inilah. Iya, susah Pak. Kita ke arah situ, perlahan-lahan benar bisa itu nanti. Ya. Nanti lama-lama juga siswa terbiasa. Ini termasuk kreatif juga sih, masa jadi bagaimana cara kita merubah mindset dari peserta didik kita sih Pak. Itu aja sih. Kalau semua itu sebenarnya bisa diaplikasikan, cuma kan ketika kita awal mengaplikasikan model yang PBL ini pelongo-pelongo Pak siswanya Pak. Peserta dia pelongo-pelongo, nggak bakal ada diskusi, nggak bakal apa-apa. Nah kita langsung pancing-pancing dulu mungkin. Ya selama kita PPL 1, 2, 3 inilah yang kita rasakan lah. Awal-awalnya ya kayak gini, susah. Gitu. Mungkin itu ya. Kita nggak bisa ya Pak ya, kalau udah kayak betul. Betul Pak. Gitu ya Pak Ferry. Jadi untuk poin 14 kurang lebihnya mungkin itu ya. Jadi membuat siswa itu berpikir kritis lah, kreatif, kritis. Jadi ya nanti kalau pembelajaran yang ketiga gimana lah pokoknya siswa itu biar banyak tanya gitu aja lah. Ya kreatif. Ya betul. Terus
14 untuk 25 dari 25 poin ada yang mau dibahas lagi enggak ini Pak? Cukup kayaknya Pak, udah cukup, udah kelihatan gambaran-gambarannya sih. Belum itu Pak, belum. Oke, siap Pak. Iya. Oke. Oke, siap. Belum Pak. Belum mikir sampai situ saya Pak, enggak. Kalau ada yang ini Pak, kalau ada sertifikat kosongan Pak. Ketua dua. Belum Pak, saya karena masih ada kegiatan juga, jadi kadang udah daftar, kadang lupa Pak, udah diingetin kadang lupa. Belum 50 maksudnya Pak Ferry itu belum. Tapi yang kan kita udah kemarin juga kita dapat sertifikat apa ya, yang 100 jam itu kemarin juga aware ya, kegiatan aware itu kemarin 100 jam. Saya ini malah offline loh Pak, training offline 1 minggu. Ini saya izin dulu sama ini penyelenggara. Jadi upskilling kayaknya nilainya banyak itu Pak, upskillingnya kayaknya nilainya banyak itu. Nggak bisa saya Pak upskilling, nggak bisa daftar. Kalau ada yang dapat itu banyak kayaknya. Mau saya dari dulu nggak masuk gitu. Susah ya Pak ya. Ya emang banyak Pak yang daftar. Info dari BNPI juga kemarin ada kurang lebih berapa ribu ya. Iya, ribuan yang daftar Pak, tapi yang dipanggil hanya kayaknya yang deket-deket sama ini aja kayaknya. Ya Pak Martias. Oke. Terima kasih Pak Didi yang Ya, Pak. sudah memandu jalannya diskusi kita. Saya barusan nyampe di kantor nih. Ya. Jadi kebetulan Pak Yondri juga sinyalnya putus-putus terus Dari Pak. hasil diskusi itu putus juga. Nah, Iya. Udah bagus, kecuali ketika saya masuk rumah sakit tadi memang saya juga tidak ini. Iya. Setelah saya naik ke atas mobil itu saya mulai mengaktifkan. Itu kayaknya ini jalan diskusi kita kan cukup bagus, nggak ada masalah. Ya. Dan Pak Yondri tadi udah gabung, hilang lagi, menyampaikan lagi, hilang lagi. Jadi Iya. benar-benar. Jadi, oh gitu. Iya Pak. Iya. Ya. Jadi dari hasil pengamatan saya selama kita diskusi tadi, alhamdulillah secara pemahaman itu masing-masing kita kayaknya alhamdulillah sudah cukup paham, sangat paham malahan itu ya. Rata-rata tadi persoalan kita itu kan ketika menjalankan atau melaksanakan pendekatan saintifik dengan model PBL. Iya Pak. Kebetulan kalau di Mas tadi, misalnya dia kan melaksanakannya itu berdasarkan
daring ya. Nah, kemudian dia buatkan fenomena itu dalam bentuk video. Dan itu fenomena itu betul-betul bisa diamati oleh siswa sehingga dia bisa mengidentifikasi permasalahan antar kelompok dan masing-masing personil kelompok itu bisa juga mengamati identifikasi masalah masing-masing dan masing-masing dia merumuskan masalahnya. Cuma seperti yang kita katakan, nah ini harusnya memang bermula daripada kegiatan inti, ya. Nah, jadi bisa aja kalau umpamanya kita, kalau saya lihat punya Dimas kemarin kan Dimas sendiri yang membuat videonya tentang fenomena yang ada. Kemudian direkam lalu diapakan, diperlihatkan sama siswa. Nah, kalau seandainya andaikan ada yang mengluring, itu kan ada masalah juga, tetapi konsepnya tetap sama, mulai dari M1 sampai M5, kemudian matrik daripada PBL mulai identifikasi masalah sampai nanti pada evaluasinya, nah, itu harus matching antara sintaknya itu. Nah, sehingga di dalam kegiatan inti itu, ya betul-betul kita bisa mengaplikasikan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PPL. Nah, dari yang kita diskusikan semenjak tadi, saya coba melihatnya itu tinggal hanya kita menggeser. Kebanyakan selama ini kan hanya dalam bentuk diskusi. Ya, itu betul, diskusi itu bagian daripada M2, yaitu menanya. Ketika dia ingin merumuskan identifikasi masalah, bagaimana dia merumuskan masalahnya, maka dia akan saling nanya-menanya dan memang kita sifatnya hanya memfasilitasi terhadap fenomena yang dia mencoba untuk merumuskan daripada masalah itu sendiri. Nah, peranan kita, jadi andaikan umpamanya ada media yang telah kita siapkan, apakah dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk animasi, atau dalam bentuk video nantinya, disitulah peranan kita sebagai fasilitator itu. Tatkala dia mulai terbentur, lalu kita coba dia memfasilitasi dia, sehingga masing-masing dia dapat arahan untuk merumuskan fenomena yang saya yakin itu masing-masing kelompok antar personilnya dia akan mempunyai persepsi yang berbeda-beda sesuai dengan keilmuan yang ada pada dirinya masing-masing. Nah, oleh sebab itu ketika dia merumuskan, karena itu antar kelompok dan masing-masing personilnya juga akan saling mempunyai pendapat masing-masing. Nah, disitulah nanti kita memberikan fasilitas. Di situ baru kita keluarkan bahan media yang kita miliki itu untuk memberikan penjelasan padanya. Oke, saya rasa sudah cukup ini, cukup bagus itu apanya. Iya, Pak. Saya rasa mungkin kita cukupkan sampai di sini, lalu silahkan nanti ditindaklanjuti tentang pembuatan mulai dari PPL ketiga ini ya. Siapa? Yang bisa dikoreksi untuk pembuatan berikutnya. Oke, saya demikian saja pertemuan kita, meeting kita pagi ini. Selamat bekerja. Karena sudah panjang lebar kita bicarakan tadi semenjak jam 8, saya rasa itu cukup bagus jalan diskusinya, dan rasanya masing-masing kita sudah cukup memahami tentang pendekatan saintifik dan pelaksanaan PBL, sehingga matriknya kalau secara konsep sudah RPP-nya saya lihat itu sudah semuanya membuat matrik perancah, yaitu pendekatan saintifik dengan PBL, cuma dalam pelaksanaannya lagi jadi kasusnya. Oke, saya rasa silakan selamat bekerja. Kita akhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan yang terakhir ini hasilnya jauh lebih sempurna. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita stop. Ya, oke, selamat bekerja ya. Ya, terima kasih Pak Matias. Selamat beraktivitas teman-teman untuk persiapan PPL ketiga. Terima kasih Pak Matias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.